Mami. Iya, Duh. sayang. Mami. Apa sih? Mami aku tuh gak suka deh. Kenapa? Sama King Kong. Sama si King Kong bawang Iya. merah, bawang putih. Bawang putih. Aku tuh gak suka kenapa dia tuh ngerebut sahabat aku. Aku gak suka. Aku gak suka karena aku tuh tahu kalau aku tuh paling cakep. Masa kamu sampai iri sih? Dia kan Iri. tante-tante. Om. Sorry. Iya Dia kan emang, adik aku. aku tuh paling kesel kalau dia tuh masuk sekelas ya. Suka cari perhatian, rambut dikriwil lah, bibir dikriwil lah, tangan dikriwil lah. Gampang. Catokannya kamu curi. Oh iya juga ya, Mam. Iya Jadi dia bener. bakalan lurus. Sebel Jalannya pun paling juga gak suka lurus. deh. Mana sih tuh orang bisa-bisanya aja. Pokoknya Mami harus hukum dia, gak bisa enggak. Bawang putih, apa yang kamu lakukan sama anakku? Kemarin waktu aku lagi bersih-bersih, ada orang datang, Ibu. Siapa yang datang? Ibu-ibu aku tuh saudara kamu, bawang merah yang paling cantik. Betul. Ya ganteng dong, Mam. Gimana Aku. sih? Oh iya. Jadi kemarin itu ada tamu, ya aku kasih aja semua. Karena kan kita lagi puasa nggak ada makanan. Jadi aku kasih aja harta-harta, aku kasih TV, aku kasih radio, aku kasih sofa. Kita itu sudah miskin gara-gara kamu. Muka kamu pun juga kalah cakepnya. Betul. Cakep anak aku. Betul, Mulai lihat aja sekarang- rambut aku tuh lebih bagus, lebih lurus. Bondingannya tuh berhasil. Betul. Rasa rambut kayak gini kayak durian rambutnya. Jangan lanjutkan. Mulai sekarang kamu harus cuci baju, ngepel semuanya, pijit-pijit aku, pijit-pijit anakku. Betul. Ingat bawang putih, mulai sekarang lakukan. Betul sekali. Kamu jangan malas ya, durian. Tapi aku pijit di mana? Pijit aja. Ya udah dia Nih, Tapi kan kamu itu bukan pijitin. tugas aku. Tugas kamu, ayo Tugas sayang, kamu. pijitin anakku cepet. Gak Mama usah lah, mau udah shopping. kita shopping aja, mau Mam. ikut Mama? Gak mau Ya dipijitin udah, sama ya udah. tangan kayak gini, dekil. Ya udah, dadah. Kenapa mereka selalu jahat kepada aku? Padahal aku selalu menyayangi mereka. Mengapa nasibku selalu begini? Tiba-tiba kok ada... Cepat! Kenapa mereka selalu jahat kepada aku? Aku tidak mengerti. Aku selalu menyayangi mereka. Minta duit. Minta Sini duit. dong kamu. Aku sedang puasa. Di rumah tidak ada makanan. Aku juga bingung. Barang mewahnya di sebelah mana? Oh, itu ada tas. Aku ambilkan ya. Aku tidak bisa kasih makanan. Aku tidak bisa kasih oleh-oleh. Hanya ini yang aku punya. Ayo bawa, pergilah. Gak apa-apa, Pergilah nak, pergilah. gak apa-apa. Tidak apa-apa, bawa saja. Cepat pergi, cepat pergi, Oh cepat my pergi. God! Pasti ini kerjaannya bawang putih. Mas aku semuanya pada hilang. Heran deh, dari mas KW, mas asli hilang. Sampai mas siapa lagi aja ya. Hilang tak kemana, kamu pasti pencurinya. Mas Angga mah gak hilang, say. Penonton mah gitu. Ntar dulu dong ngomong acting. Memang Mas Kawin hilang ya? Udah dibuang di Ancol waktu itu sama Saiful Jamil.
Aku tadi ada pengemis dan Apa? Siapa ini? Saya mau berterima kasih karena sudah dikasih emas tadi. Heh, Mami, aku tuh maunya yang itu yang gede. Oh, nggak bisa. aduh berat, Say. Iya kan, ini makanya aku tuh suka yang gede-gede, yang gemuk. Aku tuh, kalau yang gede-gede tuh pas banget udah deh. Mami sama aku. Tuh, kalau dia biarin dia yang kecil-kecil. Ya, betul. Ini buat kamu aja nih. Gak apa-apa. Iya. Kalau yang gede buat kita Iya, ya. betul. itu kan punya aku, dia kasih ke aku. Tidak, ini punya aku. Aku tuh paling suka pas banget yang Kamu tuh gede-gede. ngalah aja kenapa sih? Udah numpang hidup di rumah kita. Ya, nggak apa-apa. Udah, Coba makan buka dulu. isinya Iya, ya, iya, Mami. kita buka. Pasti kita Pasti. kaya raya banget. Wah, aku mendapatkan berlian. Wah, Mami, terima kasih ya. Sama-sama. Luar biasa. Ini semua gara Mami gimana sih Mami? Ini semua gara-gara kamu. Kamu seharusnya sih kalau sukanya yang yang gede-gede besar-besar. itu pasti jadinya bombastis tahu Mami. Kalian dapat apa? Aku dapatnya cuma sayur. Mami itu tuh- Mami aku maunya jam olek kayak gitu Mami. Ini jatah aku. Memang kalau anak soleh pasti dapat yang baik. Heh, gara-gara kamu Makanya Mami sekarang jangan kita suka miskin. ngajarin aku ngebohong. Makanya Mami tuh jangan suka ngajarin aku cerai kita kesana yuk. Kita pergi. Ini bener-bener anak ya, heran deh. Sukanya yang besar-besar emang durhaka sama orang tua. Jadinya kita jadi miskin seperti ini. Jadi pusing. Aduh, ya Allah. Ini telapak tanganku, kenapa jadi kering gini ya? Aduh Pak Ustadz, astagfirullahaladzim. Kenapa sih Pak Ustadz? Ini loh telapak tangan sayang, ini kering banget. Kayaknya karena terlalu sering kena alkohol, disinfektan. Dan makanya bisa kering begini. Tapi mau gimana ya? Kan kuman sama virus ada di mana-mana. Jadi aku sering semprot-semprot kemana-mana. Termasuk ke tanganku juga. Akhirnya kena gitu ya Pak Iya. Ustadz. Aduh makanya Pak Ustadz jangan pakai disinfektan sembarangan Pak Ustadz. Tuh lihat kan bikin telapak tangan Ustadz jadi kasar. Soalnya dulu aku juga kasar Ustadz. Banyak dibully sama teman-teman host itu. Tapi semenjak aku punya produk nih Ustadz. Andalan aku namanya Safety Air. Nih Ustadz. Aman buat kulit enggak ya ini? Hah? Karena entar sama aja sama yang lain, disinfektan yang lainnya sama-sama bikin kering. Ya ampun Ustadz, masa Dewi Persik mau bohong sama Ustadz sih? Enggak mungkin Ustadz, ini apalagi bulan puasa. Ini tuh Safety Air, semprotan antivirus tanpa alkohol yang kandungannya itu adalah fenol. Fenol itu adalah direkomendasikan oleh WHO. Jadi untuk membunuh virus COVID. Nih ada tulisan kemasannya Ustadz. Dan yang paling penting sudah ada izin Kementerian Kesehatan. Jadi pastinya aman. Bisa disemprotkan di mana saja Ustadz. Udara bahkan buat hand sanitizer pun juga bisa aman, nggak bikin kulit kita jadi kasar. Jadi bisa buat kulit juga. Masa sih kalau begitu bisa dong disemprotkan ke tempat ini peralatan salat, bisa nggak? Bisa coba Ustadz. Nih Ustadz nih disemprotin aja nih gini. Kayak gini juga nggak apa-apa Ustadz. Oh, iya, Nggak iya, iya. bakalan apa-apa nih. Tuh. Nah jelaskan ya Ustadz ya, Safety Air tidak mengandung alkohol yang pastinya aman disemprot di benda dan udara termasuk peralatan sholat dan lingkungan tempat sholat. Dengan daya basmi kuman cuma 30 detik Pak Ustadz tetap bisa menjalankan ibadah dengan nyaman jauh dari kuman dan bakteri serta virus. Oke deh, pokoknya safety air kamu buat aku yang kecil ini aja, nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa kan dong. kamu punya yang ukurannya besar. Nah, lumayan buat aku buat salat nanti. Ini aku akan coba semprotin dulu nih. Ya semprotin Ustadz. Masya Allah, tabarakallah, bagus banget.
Pokoknya itu Ustadz nanti aku kasih lagi deh. Pak Ustadz, nah buat sobat-sobat ambiar nih Pak Ustadz kita ajakin sekarang. Kita mau bagi-bagi untung buat kalian. Caranya gampang banget sayang. Cukup nonton Sore-Sore Ambiar setiap hari dan perhatikan clue yang diberikan Septi Air di tiap episodenya. Clue yang kedua, handphone. Nah, lagi ya. Clue yang kedua, handphone. Tuh Ustadz. Sebentar Ustadz, saya benerin dulu. Nah, jadi kira-kira apa ya daripada bingung, catat tuh clue-nya biar nggak lupa. Dan dijawab pada tanggal pertanyaan di tanggal berapa Ustadz? 22 April mendatang. Nah, Septi Air semprotan antivirus tanpa alkohol. Semprotin Ustadz. Selesai. Ya. Nah. Ustadz, Ya, siap. daripada tadi marah-marah terus biar kita sabar. Oh, iya, Gimana betul. caranya kalau misalkan Ustadz kasih ceramah buat kita? Oh iya betul. Kita kultum ya. Iya, ayo kita langsung aja ya Ustadz ya. Yuk mari say. Ada gosip baru nih, ada gosip baru. Mana sih Mami? Mami mana sih? Ada gosip baru nih, aduh ada gosip baru nih. Mami, Mami, mana Mi? Mami. Ngomong-ngomong masalah gosip, digosok makin sip, enak ngegibah. Tiba-tiba maghrib deh. Benar, Mami ada gosip baru. Ternyata tetangga kita, si Karen itu, Hah? dia itu baru... Saya tetangganya saya, Rian, bukan Karen, Rian. Oh, Mami, Lain ternyata lagi, Say. sebelah tetangganya si Karen itu kan ada namanya Rian, iya. Dia baru pindahan. Ternyata dia itu penjahat. penjahat apa say? Dia itu penjahat, dia suka nipu-nipuin orang. Hati-hati kita tertipu. Tertipu apanya? Tertipu oleh dia suka nipu nanti dia kayak hipnotis. Menghipnotis. Nanti Waduh. uang diambilin. Astagfirullahaladzim. Ih, gila ya kita Gak punya. apa-apa, kita harus jadi temennya dia supaya kita juga bisa kaya. Assalamualaikum. Iya biasa bukannya sombong, cuman baru turun dari kapal pesiar, alhamdulillah. Enggak sombong. Apa? Itu kan, Mau dia beli punya tanah? harta. Yang di mana? Berapa ratus meter? Ambil, nggak usah beli. Sebentar ya. Apa? Mau beli tanah saya? Yang berapa? 2 kali 1, tanah kusir. Ambil. Say, maaf saya dipotong ya. Ini pasti bukan hartanya kamu. Kamu hartanya bukan dari asli halal kan? Kamu tuh tetangga yang baru yang suka nipu itu kan? Iya kan? Sebentar ya. Bapak udahan dulu ya. Pantes kaya raya. Ini tetangga saya yang miskin ini kok kayaknya gibah terus sama saya nggak tahu nih kenapa ya. Kamu tetangga baru, kamu nipuin orang ya? Iya. Aku nggak pernah nipu, aku tuh memang dari sananya tuh memang aku kaya raya. Aku Ceritanya bukannya sombong sebentar, ya. Ceritanya Aku mau bukannya jadi Pak Raden ya, jatuhnya kayak Bu Raden deh. Ustaz, Ustad, nih Kenapa lagi? tetangga penipu nih Ustad, Iya, tetangga Ustad. baru. Ini udah 7 hari ya kagak capek-capek Hartanya berantem banyak terus. tapi bukan hasil halal Ustaz. Bener Ustad. Ustaz, mohon maaf ya. Saya tuh memang kaya raya. Ya kan Ustadz tahu usaha saya jual beli tuyul ya Ustadz ya. Masih Ya, laku. tapi mereka tuh kayaknya nggak ridho gitu dengan kekayaan nggak ridho saya. lah, kamu Tetangga nggak bagi-bagi, saya ini tuh Say. tetangga macam apa? Gimana menghadapi orang-orang yang tidak ridho seperti mereka sih Ustadz? Gini. Berbicara tentang bagaimana bisa menyikapinya, silakan saja. Oh my God. Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan mungkin. Yuk kita duduk yuk. Iya yuk biar gak emosian say. Yuk. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Menghadapi orang-orang atau mungkin yang ditanyakan lebih tepatnya adalah ketika ada orang-orang yang tidak menyukai akan kesuksesan kita, maka dalam Al-Quran disebutkan wa min syarri hasidin idza hasad. Dan orang-orang yang hasad, orang-orang yang iri dengki ketika mereka sedang iri. Berarti iri dan dengki itu sudah ada menjadi fitrah manusia. Setiap kita pasti senang melihat kesenangan orang lain, pasti tuh. Di kulli syai'in mahsud gitu. Setiap sesuatu pasti ada hasadnya. Tapi yang berbahaya adalah ketika mereka sedang hasad. Kalau hasad dalam tujuan motivasi diri untuk kita lebih baik lagi, namanya ghibthah. Itu adalah sesuatu yang diperbolehkan dalam Islam. Jadi ada 2 iri. Satu ghibthah, satu hasad. Kalau ghibthah adalah diperbolehkan. Mana itu ghibthah? Apa beda antara ghibthah dan hasad? Kalau hasad SMS, susah melihat orang senang,
senang melihat orang susah. Nah itu kalau hasad. Tapi kalau ghibthah adalah ketika ada orang yang sukses, kita ingin seperti dia dan kita mencari cara supaya kita bisa seperti dia. Kita mencari cara. Misalnya sukses tadi jualannya gitu kan. Nanya, gimana sih ngumpulin tuyulnya di mana gitu, nyarinya di mana gitu. Ngumpulin ini di mana biar bisa sukses gimana, cara bisnisnya gimana. Kita mencari cara supaya seperti dia. Nah, itu namanya ghibthah, iri yang diperbolehkan. Atau ada orang yang bahagia, kita cari cara bahagianya, bukan berusaha menghancurkan kebahagiaannya, tapi kita cari caranya. Kok dia bisa bahagia, aku enggak? Maka iri yang seperti ini diperbolehkan. Boleh kita menghadapi orang-orang yang tidak ridho dengan kita dengan cara apa? Ya orang yang tidak menyukai kita tidak butuh penjelasan kita karena mereka akan tetap tidak menyukai. Tapi orang yang menyukai kita juga tidak butuh dengan penjelasan kita karena mereka sudah terlanjur menyukai kita. Maka tidak usah jauh-jauh untuk menjelaskan diri kita. Setiap kita masing-masing punya kelebihan, boleh kita iri terhadap orang lain. Namun irinya ini adalah iri yang membawa kebaikan, membuat motivasi untuk diri kita sendiri. Gitu, Ustadz, Maulana mau tanya dong, gimana ya caranya supaya kita tuh ikhlas, ridho gitu kalau kita ditinggalkan oleh orang yang kita cintai. Oh, Masya Gini, Allah. mohon izin kepada semuanya. Waladabuannaku bisa minal khaufi wal ju'. Semua akan diuji dengan kehilangan, kekurangan, dan kematian. Dan ketika kita kehilangan, diuji dengan ujian yang luar biasa, ada banyak. Ada teknik yang terbaik. Yakinkan bahwa setiap yang Allah berikan kepada kita, pasti Allah tidak pernah menzalimi kita. Ada orang diuji dengan kehilangan orang yang dicintainya, kehilangan ayahnya. Ini Ramadan pertama ya? Ya kedua Ustadz. Ya kedua sudah. Gimana Mami Dewi bisa menerima? Saya mungkin lebih banyak ke ikhlas kepada Allah Ustadz. Kita belajar dari beliau. Silakan. Iya, saya kan sebagai seorang entertainer ya Ustadz. Jadi saya tidak mau menunjukkan bahwa saya lagi sedih, saya lagi berduka, saya lagi butuh sesosok orang yang bisa melindungi saya. Seperti orang tua bapak itu kan pasti sebagai pahlawan pelindung ya Ustadz. Kalau mungkin ke anak perempuan mungkin lebih berasa gitu. Karena selama ini saya selalu dengan beliau. Ya mungkin hanya bisa menunjukkan dengan senyum. Tapi kalau saya sudah balik ke rumah saya pasti menangis. Dan jalan satu-satunya saya hanya bisa berdoa supaya saya dikasih kekuatan Ustadz. Karena sesuatu yang gaib itu kita tidak tahu kekuatan apa yang sehingga membuat saya bisa ceria, membuat saya bisa kerja semestinya. Orang kan taunya kita bahagia aja, tapi tidak tahu isi hati kita yang sesungguhnya. Makanya jalan satu-satunya saya cuma bisa memberikan sesuatu itu untuk papi yang seperti saya pernah curhat sama Ustadz kan. Ustadz, saya tuh rindu sama papi saya. Tapi saya tidak bisa ungkapin itu di semua orang karena saya adalah tulang punggung keluarga dan saya itu ibaratnya banyak orang yang bertumpu di saya. Saya memberikan makan untuk papi saya supaya papi saya itu merasa tidak kesepian. Apakah itu akan nyampe? Saya pernah tanya itu ke Ya. Ustadz. Ingat, pahalanya yang nyampe. Amal ibadah itu sudah tertutup. Tapi pahala atas apapun yang kita niatkan, sedekahkan, kita niatkan untuk pahalanya untuk orang tua itu sampai. Yang jelas, sosok ayah, figur yang luar biasa. Ingat, anak wanita itu milik ayahnya. Anak laki-laki itu milik ibunya. Maka sepanjang kapanpun, sosok anak yang namanya anak perempuan itu, tumpuannya kepada sosok yang namanya ayah. Ayo, doa. Ya Allah, Ya Allah, atas apapun yang kusedekahkan, sajian buka puasa yang saya siapkan, sajian buka puasa yang saya sediakan, saya niatkan pahalanya saya niatkan pahalanya untuk ayahku. untuk ila rohe khususon Haji Muhammad Adil bin Sun Abdul Somad. Ya Allah, Ya Allah, bulan Ramadan ini bulan Ramadan ini bulan penuh berkah. bulan penuh berkah. Berkahilah, Berkahilah, terimalah amal ibadah kami. terimalah amal ibadah kami. Ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kedua orang tuaku. Ampuni dosa kedua orang tuaku. Lebih khusus pada ayahku. Lebih khusus untuk papiku tercinta ya Bang. Ya Allah, Ya Allah, inna lillahi innalillahi wa inna ilaihi raji'un. innalillahi wa inna ilaihi raji'un.
Amin, amin ya rabbal alamin. Buat kita semua, ketahuilah Allah sangat menyayangi kita. Kemurahan Allah lebih besar daripada kemurkaannya. Mungkin kita berkata, ini sesuatu yang buruk, tapi itu yang terbaik buat kita. Makanya, terimalah atas dan ridholah, ikhlaslah menerima ketentuan Allah. Untuk itu, mari kita sama-sama bersyukur atas nikmat alhamdulillah ala kulli hal. Kita ikuti persiapan buka puasa.